Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mulia yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Alhamdulillah, puji dan syukur selain kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salat dan salam senantiasa pula kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita muliakan dengan cara menepati setiap perbuatan, setiap perkataan kita dengan perbuatan dan perkataan yang telah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang telah beliau contohkan, teladankan kepada kita. Dan pada hari ini temanya sederhana, ngobrolin Isra Mi'raj. Karena memang ketika kita memperingati satu kejadian di dalam khazanah Islam, kita juga harus ngobrolin, kita juga harus ngulik, kita juga harus menganalisis, meneliti apa sih yang bisa kita ambil ibrohnya untuk kebaikan kita, untuk bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman sekalian, tahun lalu saya sudah pernah membuat satu video hadiah daripada Allah ketika Rasulullah dalam kondisi sulit. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat penting ketika kita ingin memahami Isra Mi'raj dari sudut pandang yang berbeda. Karena kita tahu bahwa ketika para asatidz misalnya membahas tentang Isra wal Mi'raj, biasanya yang dibahas pasti adalah perintah sholat. Bahwasanya Isra Mi'raj itu ketika Allah menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha, itu memberikan perintah sholat kepada Rasulullah yang awalnya 50, lalu kemudian di korting ya, di diskon menjadi 5 saja, lalu kemudian dari situlah kita mengenal perintah sholat 5 waktu, yang 17 rakaat yang dibebankan kepada kaum muslimin. Dan itu akhirnya menjadi beban, akhirnya menjadi sebuah hal yang dilihat dari segi kewajiban, tanpa mengetahui, mungkin ya, tanpa kebanyakan daripada kita mengetahui latar belakang kenapa sih sholat itu bisa diturunkan kepada kaum muslimin. Maka tidak ada kisah yang lebih baik untuk diceritakan kecuali setting ketika Isra dan Mi'raj ini terjadi. Kata-kata Isra sendiri berarti adalah perjalanan malam, yaitu adalah diambil daripada ayat Al-Quran tadi, Subhanalladzi asra bi abdih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, asra bi abdih, memperjalankan hambanya. Asra bi abdih bukan hanya perjalanan hamba yang biasa, tapi perjalanan hamba di malam hari. Nah, sedangkan perjalanan di malam hari ini mengapa, ini juga punya beberapa hikmah yang telah dibahas oleh ulama-ulama kita. Tapi sebelum terjadi perjalanan ini, maka kita juga perlu mengetahui bahwa setting pada waktu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam keadaan yang sangat sulit. Teman-teman sudah banyak dengar yang kita kenal di dalam Sirah Nabawiyah sebagai tahun-tahun kesedihan atau Ammul Huzn. Jadi tahun-tahun di mana Rasulullah benar-benar diuji dengan diwafatkannya 2 orang yang menjadi pelindung, supporter, pemberi kekuatan, dan hampir menyediakan segalanya buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, yaitu adalah pamannya Abu Thalib yang menjadi pelindung bagi beliau, yang menjadi benteng perisai bagi beliau dari ancaman orang-orang Quraisy. Yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang sangat beliau cintai, yang mensupport beliau banyak sekali dari segi harta, dari segi tenaga, dan tentu saja rasa. Jadi beliau hampir kehilangan segalanya. Awalnya ketika ada Abu Thalib, maka orang-orang Quraisy masih memandang Abu Thalib sebagai pamannya dan tidak berani menyakiti atau menyerang beliau secara langsung. Maka setelah Abu Thalib wafat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada lagi yang menjamin. Sedangkan jaminan ini sangat penting di masa itu. Yang berikutnya, tidak hanya Abu Thalib yang wafat, tapi dalam waktu yang dekat, bahkan dikatakan hanya beberapa hari lamanya, itu kemudian juga Khadijah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah sebuah kejadian yang memukul. Karena kenapa? Karena ya
Rasulullah itu benar-benar dibantu dengan adanya Khadijah istrinya. Kita ingat ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu misalnya, maka Rasulullah dalam keadaan gemetar, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan galau, dalam keadaan berkeringat, mengalami satu kejadian yang sangat outstanding, luar biasa gitu ya. Lalu kemudian datang pada Khadijah, Rasulullah mengatakan bahwa 50% itu kegalauanku hilang ketika melihat wajahnya Khadijah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Khadijah menjadi supporter dalam hal perasaan. Khadijah menjadi supporter dalam hal harta. Khadijah juga menjadi supporter dalam hal tenaga. Semuanya itu dikhidmatkan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya yang sangat dia cintai. Maka ketika kehilangan itulah amul huzn, ada tahun-tahun kesedihan, ada rasa sedih yang sangat memuncak karena banyak sekali musibah yang menimpa Rasulullah terjadi di waktu yang sama. Karena Rasulullah kehilangan Abu Thalib dan Khadijah, maka beliau mengharapkan dukungan manusia yang lain tentunya. Maka ketika beliau mendengar bahwa Bani Saqif di Thaif itu menginginkan untuk membantu beliau, membantu dakwah beliau, beliau dengan sangat berharap, sangat sangat punya rasa ingin betul untuk mendapatkan dukungan daripada orang-orang di Thaif, maka beliau berjalan kaki dari Makkah ke Thaif untuk mendapatkan dukungan itu. Tapi kita sudah paham apa daya ketika sampai ke Thaif, maka beliau disambut dengan lemparan batu karena provokasi yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil kepada para remaja dan anak-anak muda yang sudah menyiapkan batu untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah memutar balik lalu kemudian pulang ke Makkah, orang-orang tidak berhenti untuk melempari Rasulullah hingga kakinya berdarah. Dan karena itulah Rasulullah kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, aku mengadu dengan kelemahan cara dakwahku, sedikitnya strategiku, dan lemahnya diriku dalam mendakwai manusia. Hanya saja aku tidak tahu kemana lagi aku harus pergi kepada musuh. Apakah akan aku serahkan diriku kepada musuhku atau orang-orang yang menungguku untuk menimpakan kecelakaan dan seterusnya. Maka beliau sangat sedih pada saat itu. Dalam kesedihan inilah kemudian Allah menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra, dengan perjalanan ini. Maka ayat ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihibur oleh Allah dalam bentuk traveling, dalam bentuk jalan-jalan ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maka maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Pada malam hari, kenapa pada malam hari? Ada beberapa hikmah. Yang pertama adalah ya malam hari itu kan tenang, syahdu, saat yang tepat untuk berkumpul, saat yang tepat untuk beribadah, saat yang tepat untuk bisa melakukan hal-hal dengan orang-orang yang dicintai. Maka perjalanan di malam hari itu menandakan kesemuanya. Dan juga tidak hanya itu, tapi juga bersesuaian dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah pada saat itu, seolah-olah kesulitan itu adalah tanda-tanda kegelapan. Tidak hanya kesulitan ketika ditinggal oleh orang-orang penting, tapi di saat itu juga Rasulullah juga diboikot keadaannya dan menyaksikan para sahabat dalam kondisi yang sangat terbatas, bahkan dikatakan kondisinya yang sangat sengsara karena mereka mengatakan di saat kami diboikot itu apa yang kami makan dengan apa yang kami keluarkan itu bentuknya sama. Karena yang dimakan ya daun atau kulit pohon dan seterusnya. Jadi ini menimbulkan kesedihan luar biasa lagi di sisi Rasulullah karena menyaksikan para sahabat itu sangat tertekan, sangat tertindas, sangat sengsara, tapi mereka tetap percaya dan yakin pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kondisi malam disesuaikan. Lailan pada kondisi malam itu juga menggambarkan bahwasanya malam hari itu ada banyak hal yang bisa terjadi ketika manusia sudah tidur, ketika manusia sudah tidak perhatian, maka hanya orang-orang tertentu yang masih bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Dan biasanya aktivitas yang dilakukan dalam keterbatasan itu lebih bernilai. Nah, itu di malam hari. Makanya tahajud itu diperintahkan di malam hari karena aktivitasnya lebih bernilai. Karena itulah membaca Al-Quran ketika waktu malam hari itu lebih bernilai. Kenapa? Karena tadi tidak semua manusia bisa melaksanakan itu. Maka lailan pada malam hari itu menggambarkan kondisi yang ada sekaligus keintiman antara Allah dan hambanya. Maka dikatakan asra bi abdihi. Maka dialah yang telah memperjalankan kekasihnya.
Dia memperjalankan hambanya, yaitu adalah Nabi Muhammad. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Maka banyak orang bertanya, kenapa sih harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak langsung dari Ka'bah, dari Mekah ke Sidratul Muntaha? Gitu maksudnya. Kenapa harus mampir dulu? Kenapa harus transit dulu ke ke Masjidil Aqsa gitu maksudnya. Sehingga kayak ada ya kalau zaman sekarang ya transit pesawat. Dan Allah sebenarnya sudah menjawab dalam ayat itu, allazi barokna haulah, yaitu adalah yang Allah berkahi sekelilingnya. Berarti ada sesuatu yang Allah berikan yang ada di Baitul Maqdis atau yang ada di Masjidil Aqsa, kemudian harus dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perjalanan malam itulah terjadi dari Masjidil Haram, dari Makkah Al-Mukarramah kepada kemudian Masjidil Aqsa, yaitu adalah tanah yang diberkahi, Ardul Mubarakah, yaitu adalah Baitul Maqdis, yaitu adalah tanah yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan barokah. Ada ulama yang kemudian menyatakan seandainya kalau dikatakan allazi barokna haulah, bahwa sekelilingnya saja sudah begitu barokah, apalagi pusatnya, yaitu adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tentunya disitulah pusatnya. Dan banyak yang bisa terjadi dalam satu dalam satu tempat yang diberikan enhancement. Contoh kayak gini misalnya. Saya pernah bahas ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita itu memperjalankan satu benda itu di tempat tertentu ya. Contoh misalnya mobil di jalan. Itu ada friksi yang memperlambat mobil itu berakselerasi. Jadi kalau seandainya teorinya teori siapa tuh ya? Teori Newton ya. Jadi kalau satu barang yang bergerak kan tidak akan pernah berhenti. Dia akan bergerak terus-menerus selama tidak ada yang menghentikan gitu ya. Atau teori siapa? Nanti silakan dikoreksi ya. Pokoknya teori fisika mengatakan bahwa kalau satu barang itu terus-menerus bergerak, dia tetap akan bergerak sampai ada friksi. Jadi artinya kalau seandainya namanya mobil, lalu kemudian masih jalannya di jalan raya, itu pasti kecepatannya akan mencapai satu titik tertentu yang dia nggak mungkin lewat di situ. Sama kayak misalnya kalau misalnya kereta masih jalannya di rel, itu pasti kecepatannya gitu-gitu aja. Tapi begitu ada manusia yang memberikan enhancement terhadap relnya itu, memberikan tambahan terhadap jalannya itu bisa jadi kendaraan yang sama bergeraknya lebih cepat. Contoh misalnya kayak di luar negeri ya, di Perancis itu sudah ada kereta yang namanya maglev. Magnet levitation ya. Jadi sebuah rel yang dibuat dengan magnet, jadi keretanya tuh nggak nyentuh rel sehingga dia bisa jalan lebih cepat. Yang pengen saya sampaikan adalah ya sama kayak Baitul Maqdis gitu maksudnya. Ketika ada satu daerah yang Allah berkahi, Allah berikan enhancement di situ, maka bisa jadi yang terjadi di sana lebih daripada yang terjadi di tempat biasa. Contoh misalnya, kebanyakan orang yang pergi umroh itu menyampaikan ada banyak hal yang mereka tuh rasa biasa di tempat-tempat di tempat mereka di Indonesia misalnya mereka rasa biasa, tapi begitu sampai ke Mekah Al-Munawwarah Mekah Al-Mukarramah itu, maka kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada teman yang mengatakan kemarin, saya tuh makan nasi di sana tuh rasa enak banget. Nah, ya wajar lah, ada barokah tambahan di situ. Bahkan sekedar nongkrong di depan Ka'bah itu rasanya kayak nggak tergantikan, kayak nggak mau pulang. Nah, itulah barokah. Bahkan ketika kita cuma datang ke sana, ngelihat aja nangis, nah itulah barokah. Jadi ada banyak hal yang nggak masuk akal di tempat yang biasa, tapi bisa terjadi di situ. Di Mekah kita bisa nangis sampai sepuas-puasnya, kita bisa curhat ke Allah. Yang mungkin kalau di sini ya kayak apa ya? Kayak mungkin loh kok nggak sama kayak di situ ya? Ya wajar lah. Namanya juga ada barokah tambahan di situ. Apalagi di Baitul Maqdis. Jadi kira-kira gitulah. Apalagi di Masjidil Aqsa. Allah ingin sampaikan bahwa kenapa harus transit? Karena kamu harus melihat di situ. Ada banyak pembahasan kenapa harus transit di Masjidil Aqsa. Tapi yang paling menarik di antara beberapa hal yang dikemukakan oleh para ulama adalah karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melihat kondisi Baitul Maqdis. Untuk melihat kondisi Masjidil Aqsa yang pada saat itu adalah kondisinya sama seperti yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam kondisi yang tidak ideal,
mereka dalam kondisi yang terjajah, mereka dalam kondisi yang perlu bantuan, mereka dalam kondisi yang perlu untuk dibebaskan. Maka seolah-olah Allah ingin menyampaikan pada Rasulullah, kamu nggak sendiri. Ini loh ada yang sepenanggungan, ada yang di satu sampan gitu kan ya, ada yang satu nasib, dan kamu harus memperhatikan mereka agar satu saat kelak nanti kamu bisa melakukan sesuatu untuk bisa membantu mereka. Maka ini adalah salah satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, sekaligus sebuah hiburan kepada Rasulullah, traveling dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kemudian diberkahi sekelilingnya, mendapatkan pelajaran sekaligus hiburan dari sana sebelum berjumpa dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Ini adalah salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan. Dan pada saat itu apakah Masjidil Aqsa bentuknya kayak sekarang? Ya enggak lah. Yang namanya masjid itu enggak mesti bangunan. Yang namanya masjid itu artinya tempat sujud. Dan tempat sujud itu bisa berarti cuma sebidang tanah saja. Yang kalau sekarang teman-teman lihat, itulah kompleks Aqsa itu, kompleks Al-Aqsa itulah namanya Masjidil Aqsa. Jadi bukan yang kubah emas, itu bukan ya, karena kubah emas itu namanya kubah sokhro, kubah batu. Bukan juga cuman masjid kibli atau masjid yang berwarna kayak abu-abu kebiruan itu, bukan hanya itu. Tapi satu kompleks itu, satu kota itu. Nanti kalau teman-teman lihat postingan saya yang terakhir di Instagram, teman-teman bisa ngelihat itulah satu kompleks namanya Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu satu kompleks yang waktu itu belum punya bangunan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke sana, ini adalah sebuah pertanda bahwa Rasulullah harus memperhatikan memang Masjidil Aqsa. Dan ini bukan yang pertama. Ketika Rasulullah menerima ayat wattini wazzaitun waturi sinin dan seterusnya, maka Allah juga ingin mengarahkan pandangan Rasulullah pada Baitul Maqdis, kepada Syam, kepada Ardul Mubarakah, yaitu adalah tanah yang berkah itu, yaitu adalah tanah Baitul Maqdis. Kenapa? Karena zaitun dan tin ya tumbuhnya di situ. Sedangkan di Mekah itu ya tumbuhan-tumbuhan itu sulit tumbuh dan mungkin tidak ada di situ. Dan ini adalah satu perkara lagi bahwa kita harus memperhatikan ada kondisi saudara-saudara kita yang senantiasa terjajah, yang harus kemudian kita turun tangan di situ. Dan itu adalah diberikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kemudian berada di Masjidil Aqsa, dari situlah Allah memilih tempat itu menjadi transit dari manusia menuju ilahiyah. Jadi dari sesuatu yang bersifat ardi menuju sama gitu kan ya. Maka dikatakan asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Dari situ maka itulah disebut dengan barokahnya Allah yang paling utama di tanah itu, kemudian nyambung langsung ke langit. Dan disitulah Allah memberikan sebuah perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaum muslimin boleh melakukan sholat 5 waktu. Nah, jadi bahasanya bukan beban, tapi justru boleh melakukan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena di zaman itu orang-orang secara etika itu merasa bahwa kalau mereka mau minta sesuatu kepada Allah, maka mereka harus meminta melalui Rasulnya, harus meminta melalui perantaranya. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton Avatar Aang ya, Aang itu kan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh itu ya. Lah, kalau para rasul dan para nabi itu ya penghubung antara manusia dengan Tuhan, kira-kira gitulah. Maka mereka selalu meminta kepada para nabi dan para rasul kepada Allah untuk menjadi perantara mereka kepada Allah. Misal, kaum Nabi Musa kan gitu ya, wahai Musa tolong dong kami dimintain makanan, lalu turun mana wasalwa. Mana wasalwa kurang, kami minta timun, kami minta bawang merah, kami minta bawang putih, sayur-sayuran, adas gitu kan ya, mentimun dan seterusnya. Mereka juga mintanya pada Nabi Musa untuk Nabi Musa minta pada Allah. Dan Nabi Isa juga gitu. Jadi ketika mereka mau minta makan, wahai Isa tolong dong mintain sama Tuhan gitu ya, untuk menurunkan kepada kami makanan dari langit gitu ya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Mereka senantiasa dijadikan sebagai perantara karena para manusia di zaman itu merasa bahwa mereka tidak pantas, dan kalau seandainya minta kepada Allah melalui para nabi, maka lebih cepat nyampainya dan lebih cepat dikabulkannya dan chance-nya lebih tinggi. Nah, maka kali ini Allah pengen bilang, dalam kondisi sulit itu di mana kaum muslimin makannya nggak jelas, nggak boleh berdagang, nggak boleh punya penghasilan, nggak boleh punya penghidupan, mereka harus makan dengan cara yang sangat terbatas dan seterusnya. Maka Allah katakan, dalam kondisi yang sangat sulit kayak gini, maka Anda boleh bypass langsung ngomong ke saya.
maka Anda boleh bypass langsung minta ke saya apa yang Anda keluhkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kepada Allah lah kalian meminta dengan segala sesuatu, yang diawali dengan kepada Allah kalian beribadah. Maka inilah sholat 5 waktu, ibadah kalian sekaligus Anda boleh langsung bypass kepada Allah, tidak perlu lagi lewat para nabi. Sekarang Anda punya mi'raj Anda sendiri. Kalau seandainya mi'rajnya Rasulullah itu adalah pergi ke tempat Sidratul Muntaha, maka itu mi'rajnya kita adalah sholat, di mana tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dia bisa minta apapun, dia bisa mengeluhkan kesulitan apapun, dia bisa menyampaikan kepayahan apapun, dia bisa melakukan apapun, bukan melakukan apapun, dia bisa untuk mencurahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saatnya 5 kali sehari. Maka kaum muslim ketika mendengar bahwa mereka mendapatkan kebolehan untuk sholat 5 kali sehari, mereka senang bukan main. Kenapa? Akhirnya kita bisa bypass langsung pada Allah. Kita bisa langsung ngomong kepada Allah. Ada forum di mana kita tuh dikasih ketemu sama Allah. Ya kayak ginilah. Saya nggak tahu ya, mungkin saya aja GR kali ya. Tapi ada yang ngomong, Ustadz ini dong, live dong. Kita senang kalau misalnya kita dijumpai lewat live gitu kan ya. Live sekali nggak cukup, 2 kali, 3 kali. Ya kalau nggak bukan saya lah, taruhlah gini deh. Ya taruhlah misalnya orang yang sangat Anda kagumi. Anda kan pasti mau ketemu sama dia. Nah kalau misalnya dijadwalkan 5 kali sehari kan luar biasa. Nah itulah Allah kepada hamba-hambanya. Dijadwalkan 5 kali sekali untuk dengar pendapat, 5 hari sekali gitu maksudnya. Untuk dengar pendapat, Anda punya keperluan apa, Anda punya kerisauan apa, Anda punya kegalauan apa, Allah mendengar dan Allah akan mengabulkan apapun doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, maka berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Wasta'inu bisabri wassalah. Bagi kalian yang susah, bagi kalian yang sedih, bagi kalian yang sulit, bagi kalian yang sengsara, nggak tahu lagi mau ngomong kemana. Dalam kondisi di mana manusia menyempitkan kalian, nih Allah luaskan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Ayo minta, wasta'inu bisabri wassalah. Ayo minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka ini yang memberikan sebuah kelapangan hati bagi kaum muslimin dan memberikan kelapangan hati pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak ketika seluruh manusia menyempitkan beliau, Allah meluaskan beliau. Ketika seluruh manusia merendahkan beliau, Allah mengangkat beliau ke langit tertinggi. Ketika seluruh manusia menghinakan beliau, Allah memuliakan beliau dengan cara langsung berbicara kepadanya. Ketika manusia membuat beliau tidak bisa bergerak kemana-mana, disitulah Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Masya Allah. Maka ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat. Setelah kemudian Isra dan Mi'raj ini kemudian terjadi, maka kaum muslimin terus-menerus dengan semangat, mereka dengan happy meminta tolong pada Allah. Lalu kemudian menyampaikan seluruh pinta mereka, kegalauan mereka, kerisauan mereka. Lalu tahun depan Allah tolong mereka dengan hijrah dari Makkah ke Madinah yang menjadi penanda kebangkitan Islam dan kejayaan Islam di waktu ke depan. Maka Masya Allah, keberkahan pada malam itu yang menjadikan kita semua ada di hari ini. Keberkahan di malam itulah yang kemudian menjadikan pembeda antara orang-orang yang benar-benar serius kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para munafik yang kemudian kehilangan keimanannya setelah kejadian itu. Mereka rasa tidak logis, tidak masuk akal. Maka kita bisa mendapatkan pada saat ini, andai kita merasa kita punya kesulitan, dan kita pasti akan punya kesulitan. Wong Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja manusia sempurna itu merasa punya kesulitan. Masa sih kita nggak punya kesulitan? Tapi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa dihibur dengan traveling Isra dan Mi'raj, masa sih kita nggak bisa dihibur dengan sholat? Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika lagi sedih bisa dihibur dengan turunnya ayat-ayat, masa sih kita tuh nggak bisa dihibur dengan dengan membaca ayat-ayat? Kadang-kadang kita tuh aja yang sering kali merasa bahwa kalau pas sedih kita tuh kayak nggak mau baca Quran. Pas sedih kita tuh malah menjauh dari sholat. Padahal obatnya justru itu. Karena Rasulullah ngasih tahu. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah ngasih tahu. Rasul nyontoin pada kita. Kalau lagi sedih malah jangan jauh dari Quran. Kalau lagi sedih malah jangan jauh dari sholat. Kalau lagi sedih jangan malah ngurangin sholat.
Kalau lagi sedih, ya jangan malah ngurangin baca Quran. Harusnya memperbanyak. Kenapa? Karena kalau Anda lagi sedih, Anda lagi perlu bantuan, Anda datang pada manusia, semangat banget minta, padahal dia belum tentu bisa bantu Anda. Dia belum tentu peduli sama Anda. Tapi ada Tuhan pencipta semesta alam yang bukan hanya pegang hati manusia, tapi dia punya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, di alam semesta yang kita tahu ataupun yang kita nggak tahu. Dan dia yang bisa membantu kita dan menyelesaikan problem kita. Sayangnya kita lebih banyak mengharap pada manusia yang nggak jelas dibandingkan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian dijadikan kepada kita. Ada sebuah hal yang banyak sekali kemudian dipelajari pada saat Isra Mi'raj, yaitu adalah perintah sholat. Tundukkan kepalamu serendah-rendahnya. Kepala adalah bagian yang paling tinggi, tapi kita tundukkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena keadaan hamba yang paling dekat kepada Allah adalah ketika dia dalam keadaan merendahkan dirinya dalam sujudnya. Dan keadaan hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia meninggikan hidungnya dan mendongakkan kepalanya dengan sombong. Maka ini adalah yang diberikan kepada kita lewat Isra Mi'raj. Dan seterusnya, setelah kemudian hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Islam tetap didakwahkan, dan akhirnya apa yang dilihat oleh Rasulullah dengan kemudian Isra dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, akhirnya di masa Abu Bakar terbukti dibebaskan Baitul Maqdis. Lalu kemudian kaum muslimin berhasil untuk bisa mendapatkan kemuliaan untuk mengemban amanah mengurus tanah yang diberkahi. Alladzi barakna haulah. Maka tidak heran ketika ada orang-orang yang berkata, siapapun yang bisa menguasai atau yang bisa menjaga tanah yang diberkahi, maka kalau seandainya yang menguasai itu adalah baik, maka baiklah dunia. Kalau yang menguasai buruk, maka buruklah dunia. Ya lihat aja sekarang. Karena itulah teman-teman sekalian, ini juga sebagai sebuah perintah kepada kita untuk senantiasa memperhatikan Baitul Maqdis, memperhatikan Masjidil Aqsa. Karena ada 3 masjid yang menjadi perhatian kaum muslimin dan tidak boleh lepas. Pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidin Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, yang kemudian disebutkan dalam ayat itu, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Maka kita tidak boleh untuk sedikit pun melepaskan perhatian kita pada Masjidil Aqsa dan mereka yang ada di dalamnya. Karena itulah teman-teman sekalian, saya secara pribadi senantiasa mengupdate juga bagaimana yang terjadi pada saudara-saudara kita di Al-Aqsa, bagaimana yang terjadi pada saudara-saudara kita di Syam, yang sekarang itu adalah Suriah dan sekitarnya. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, dan seterusnya. Saya senantiasa mengupdate. Kalau teman-teman mau ngupdate juga, teman-teman boleh ngupdate di @sahabat-al-aqsa. Nah, saya biasanya ngupdate di situ, ngelihat berita-berita apa, lalu kemudian program-program apa yang bisa kita usahakan dari Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di Suriah dan sekitarnya, Gaza, Palestina, lalu kemudian yang ada di Damaskus, Suriah, dan seterusnya. Itu kemudian kita perhatikan, dan sekelilingnya yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan pada hari ini, sebagai bentuk kasih sayang saya pada teman-teman sekalian, asik. Ini ada bukan satu buku, ini ada 3 buku. Ini 3 buku nih, lihat nih. Ini ada 3 buku, dan 3 buku ini menjadi source atau main source, merupakan referensi utama saya dalam berbicara tentang Baitul Maqdis. Karena banyak sekali yang ngomong tentang Baitul Maqdis, tapi data-datanya masih banyak yang kurang, termasuk saya. Karena itulah buku ini sangat membantu banget. Ini buku ini nih. Ini keren banget, yang dikeluarkan sama teman-teman sahabat Al-Aqsa, ISA, Institut Al-Aqsa untuk riset dan perdamaian. Dan buku ini merupakan satu buku, bukan buku ini satu buku, 3 buku sekali lagi. 3 buku ini adalah buku-buku yang disiapkan dan disusun oleh tim sahabat Al-Aqsa, tim Institut Al-Aqsa, dari beberapa tulisan-tulisan para asatidz, termasuk diantaranya adalah Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi dan juga anaknya Dr. Khalid Al-Awaisi, yang sangat luar biasa peranannya dalam membangun sebuah referensi-referensi yang bermutu dan sangat berdasarkan ilmiah sekali, dan sangat mind blowing. Saya pernah satu forum dengan beliau dan cuma bisa nangis sampai tertunduk karena
sedikit sekali ilmu yang kita punya, sementara mereka sudah melakukan penelitian puluhan tahun tentang Baitul Maqdis, tentang Al-Aqsa, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita. Nah, karena itulah buku ini teman-teman sekalian mau saya bagiin buat teman-teman, satu aja, tapi kok satu sih? Iya, karena nanti kalau ada lagi, ada resource lagi, nanti kita bagi lagi. Buat siapa satu ini, satu buku isi 3 ini, buat yang komen paling menarik bagi saya. Sampein pada saya, apa alasan Anda mau dapat buku ini? Komennya di mana? Komennya di Instagram, biar bisa saya DM ya. Komennya di Instagram saya, cari postingan hadiah Allah saat Rasulullah dalam keadaan sulit. Komen di situ, nanti komen yang paling bagus, kenapa Anda mau buku ini? Insya Allah nanti akan saya DM untuk saya kirimin buku ini ya, 3 buku ini. Itu aja teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau buku ini, ada yang mau buku ini boleh buka aja di Instagramnya @sahabatalaqsa ya. Dan buku ini diangkat terus ya. Ini lama-lama saya jadi berotot nih gitu gara-gara ini berat nih soalnya. Ini isinya Masya Allah. Ilmunya berat. Karena buku ini kita jadikan sebagai cara untuk memuliakan juga teman-teman yang pengen untuk belajar tentang Baitul Maqdis. Jadi buku ini sebenarnya kita biasakan untuk diwakafkan. Jadi kalau siapa yang mau beli untuk masjidnya, untuk pesantrennya, untuk pesantren bapaknya, untuk pesantren adiknya, untuk pesantren ustadznya, atau siapapun, kita membuka diri untuk membeli buku ini dan diberikan kepada yang lain sebagai token of gift. Semoga menjadi amal jariah kita. Kalau ilmu ini kemudian didakwahkan dan ilmu ini disampaikan pada kaum muslimin, sampai kemudian kita bisa melihat Baitul Maqdis kembali dibebaskan oleh kaum muslimin, dan tanah yang diberkahi itu menjadi amanah kita untuk kita urus. Itu aja teman-teman sekalian pembicaraan kita pada hari ini, obrolan kita pada hari ini. Saya ngelihat di sini ada banyak sekali yang yang komentar. Alhamdulillah, makasih yang sudah hadir. Sampai sekarang ada 1.800-an orang ya yang masih stay tune, dan thank you banget sudah datang dan ikut ngobrolin kita tentang sahabat Al-Aqsa. Teman-teman yang sudah ini kayaknya ternyata ini orang-orang yang itu juga ya. Jadi fans garis keras ini ya, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang komen, nggak punya IG, ya bikin dulu kali gitu kan ya, biar bisa dakwah lewat IG. Gimana caranya dakwah lewat IG? Anda like postingan-postingan yang bagus, Anda komen postingan-postingan yang bagus, postingan-postingan yang dakwah, sehingga nanti ketika Anda komen dan kemudian like, itu bisa kesebar lebih banyak gitu kan ya. Sehingga dakwah kita itu bisa lebih banyak yang menikmati. Baik, itu aja. Makasih banyak teman-teman sekalian. Appreciate banget buat teman-teman yang sudah ada di kolom komentar, yang sudah setia menemani. Insya Allah kalau teman-teman suka, kita bisa untuk buat kayak gini pas Ramadan ya. Soalnya saya sudah bisa live pakai kamera baru. Iya. Komen teman-teman sekalian, kira-kira perlu nggak sih kita live kayak gini? Atau kita atau kita nggak usah tiap hari atau seperti apa? Dan satu lagi teman-teman sekalian, kalau di komen-komen itu ada orang-orang yang iseng gitu kan ya, yang ya siapalah terserah orang, ada orang yang memaki, ada orang yang ya komen dengan yang tidak seharusnya, ada orang yang ya pokoknya nggak adab lah ya, pokoknya ada orang-orang yang komen nggak bagus, ya sudah pokoknya jangan dilayani, tunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Karena hal yang paling buruk yang bisa diharapkan oleh orang-orang jahat yang komen adalah ketika kita membalasnya dengan baik. Itu yang paling mereka benci. Karena iblis itu paling benci kalau nggak dilayani. Karena syaiton itu paling nggak suka kalau dicuekin. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, udah cuekin aja. Kita fokus aja dengan apa yang kita mau, apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan kita itu tetap bersikap adab, tetap bersikap akhlak terhadap orang-orang yang walaupun orang itu berbuat sesuatu yang kurang pantas, gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Itu aja yang perlu saya sampaikan, saya selesaikan. Billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.